Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Kak Dini. Kak Dini ya? Kak ya? Sama kan? Pramuka juga kan? Pramuka juga. Bertemu lagi dengan Kak Dedi. Iya. Kali ini kita pengen banget nih ngobrol-ngobrol tentang pramuka. Kak Dedi sendiri sekarang menjabat sebagai Wakamabicap apa? Betul? Wakamabicap di Pramuka Kota Iya. Bogor ini. Iya. Waduh, pertama kali kemarin itu langsung nih ya diminta menjadi waka di Pramuka. Iya. Perasaannya kayak gimana, Kak? Sebetulnya buat saya pramuka itu bukan hal yang baru ya. Jadi saya sejak anak-anak barangkali ya, sejak SD, SMP juga ikut kegiatan pramuka di Kota Bogor. Kebetulan dulu di SD dan SMP Budi Mulia saya aktif di pramuka meskipun mungkin tidak menonjol ya kegiatan lain lah. Tetapi saat itu saya sudah mengikuti kegiatan pramuka sejak kecil. Jadi kegiatan pramuka ini buat saya bukan satu hal yang baru, dan saya tahu bahwa yang namanya pramuka itu tujuan utamanya adalah membangun karakter. Jadi bagaimanapun juga karena tujuannya mulia, maka saya terpanggil juga begitu disampaikan untuk diminta menjadi wakil ketua pembina ya Kuarcap Bogor. Ya tentu tidak ada hal yang menghambat, saya tentu terima dengan terbuka. Kemudian selain itu juga tentu keterlibatan ya pramuka dalam kegiatan-kegiatan di pemerintah Kota Bogor ini kan sangat signifikan. Jadi kalau saya lihat laporannya, banyak kegiatan-kegiatan yang didukung penuh oleh pramuka, dan itu menjadi bagian dari kesuksesan sebuah program pemerintah. Dan saya pikir tentu hal ini bisa sinkron, sejalan ya antara pemerintah dengan kegiatan pramuka, dan kemudian tadi tujuan utamanya adalah dalam rangka kita membangun karakter. Ya. Satu tahun kebelakang ini yang Kak Dedi lihat sendiri di pramuka, kinerja pramuka sendiri di Kota Bogor ini sama nggak sih kayak pramuka zaman dulu, Kak? Saya pikir tentu berbeda ya, berbeda. Saya lihat tentu perkembangan zaman mempengaruhi juga kegiatan-kegiatan kepramukaan secara umum. Ya, saya melihat ada kegiatan-kegiatan khusus sekarang ya, seperti ada TV Pramuka. Saya pikir kan itu satu perkembangan baru ya, luar biasa sebagai sebuah organisasi yang tadi memiliki landasan untuk membangun sebuah kemajuan bangsa, dan dengan kegiatan-kegiatan yang cukup bervariasi ya, tentu saya melihatnya ada perbedaan lah ya. Tetapi kan dasar utamanya adalah bagaimana pramuka itu menjadi manusia yang unggul ya di segala bidang. Kemudian saya juga melihat dari kepramukaan ini juga menghasilkan mereka yang mempunyai daya saing, daya juang ya yang tinggi, dan nilai-nilai kepramukaannya nggak berubah, tetapi kegiatan-kegiatan kemajuannya tentu pasti lebih banyak pada zaman-zaman sekarang. Tetapi kalau dilihat satu tahun ini, saya sebetulnya masih 6 bulan terakhir ini kan COVID ya. Jadi sekitar 4-5 bulan sebelumnya kegiatan-kegiatan kepramukaan yang sudah rutin tentu belum terlalu banyak saya ikut berkontribusi. Tetapi di tengah-tengah pandemi COVID saya melihat ada kepedulian ya dari organisasi pramuka ini, terlebih kepada upaya membantu ya mereka yang berada di lingkungan pramuka sendiri, seperti guru-guru honorer ya, mendapatkan perhatian khusus dari Kuarcap, dan kemudian juga ada juga kepedulian kepada mereka yang terdampak langsung maupun tidak langsung, termasuk juga
adik-adik pramuka kita kan, kemarin itu mendapatkan bantuan sosial juga dari pramuka untuk pramuka. Jadi saya pikir ini satu bentuk kegiatan yang real, ya, kegiatan nyata yang bisa dilakukan oleh pramuka yang mungkin organisasi lain belum tentu bisa melakukan seperti ini. Wah, terima kasih Pak Deddy. Ini jadi suntikan yang luar biasa nih. Pasti makin semangat kalau teman-teman ini. Pak Deddy, yang paling berkesan selama 1 tahun ini, Pak Deddy? Yang paling berkesan tentu tadi, pramuka ini punya ikatan kekeluargaan, ya, ikatan spirit yang satu, ya. Jadi itu yang membedakan dengan yang lain, dan saya melihat langsung, ya, betapa teman-teman pramuka itu punya semacam kepedulian sesama, ya, yang boleh dibilang agak berbeda, ya, ininya, ya, implementasi pelaksanaan rasa kepeduliannya itu. Kalau yang lain-lain kan lebih mengandalkan campur tangan orang lain, ya, tetapi kemandirian yang ada di pramuka itu yang membuat saya kagum, ya. Jadi ada esprit de corps, ya, satu semangat kebersamaan yang kuat yang menghasilkan satu kumpulan manusia yang mempunyai keunggulan, ya, sehingga tidak ada kekhawatiran. Jadi gini, kalau kita lihat entitas yang lain kan, masyarakat yang lain, kadang-kadang kita khawatir, ya, bagaimana mereka bisa berjuang di tengah pandemi, gitu kan. Tetapi saya yakin kalau pramuka ini karena sudah ikatannya kuat, maka bisa saling mengatasi lah, bisa saling berkomunikasi dengan baik, kemudian mencari solusi-solusi. Saya pikir pasti lebih mudah, lebih terstruktur, dan lebih mampu untuk mencari jalan keluar, ya, dari segala permasalahan. Dan itu kan tadi yang saya awal sampaikan, membangun karakter ini kan salah satunya adalah bagaimana sebuah proses itu bisa dijalani bersama, kemudian bisa mencari penyelesaian problem bersama. Ya, dari kebersamaan, dari kekompakan, dari ketiadaan menjadi sesuatu, begitu kan, ini yang diajarkan di dalam kepramukaan. Beberapa acara pramuka kan banyak banget, ya, Pak Deddy, ya. Yang Pak Deddy pernah datang dan kayaknya wow, ini keren banget. Yang mana, Pak Deddy? Yang keren banget itu kemarin lah, ya, hari ulang tahun. Wah, hari ulang tahun, ya, Pak. Hari ulang tahun keberapa kemarin? Ke-59. Ke-59, ya. Ya, itu yang saya sampaikan kan, ada kreativitas seni dari teman-teman pramuka, kemudian juga ada kelompok band pramuka, gitu kan. Kemudian ada bakti sosial. Saya pikir ini hal yang luar biasa, ya, yang membuat saya tadi yakin lah, kalau ada orang yang basicnya, ya, dari pramuka itu pasti punya kreativitas yang tinggi, gitu kan. Kemudian tadi bisa lebih menunjukkan keunggulan pribadinya, gitu kan. Tetapi tetap rendah hati, kemudian juga sopan santun, gitu kan. Saya pikir itu yang membuat saya terkesan. Ya. Terakhir mungkin, Pak Deddy, untuk harapannya next spring, ya. Silakan. Kalau tentu pramuka ini menjadi salah satu entitas yang strategis, ya, yang bisa menjadi partner bagi pemerintah, ya, menjadi partner bagi masyarakat. Jadi saya pikir ke depan itu kita harus punya terobosan-terobosan baru, ya. Intinya bagaimana pramuka ini juga keberadaannya dirasakan oleh masyarakat. Jadi tadi kalau kita bicara pramuka untuk pramukanya kan sudah, tetapi kita ke depan tentu bagaimana pramuka ini lebih banyak berkontribusi langsung. Ya, meskipun saya dengar kan pramuka ikut di dalam penanganan bencana, ikut di dalam penanganan masalah-masalah sosial, tetapi saya pikir tetap, ya, karena kondisi negara bangsa kita kan juga memerlukan satu peran serta, ya, dari kelompok masyarakat tertentu termasuk pramuka. Nah, disitulah peran pramuka bisa lebih
eksis lagi, sehingga ya tadi betul-betul masyarakat menghargai dan merasakan keberadaan pramuka sebagai bagian penting dari sebuah proses membangun bangsa ya, dan itu harus bisa dirasakan langsung oleh masyarakat. Saya pikir itu. Oke, terima kasih banyak Pak. Buat yang akan mengakhiri kepengurusan Kak. Oh iya, ya. Ada pesan, ada ya. Ya. Untuk kepengurusan kuartir cabang ya, Kota Bogor tahun berapa? 2015-2020. Tentu saya pribadi ya saya juga ingin menyampaikan rasa penghargaan ya kepada semua pengurus, semua aktivis ya, aktivis ya. Saya ingin andalan namanya. Oh ya. Jadi saya ingin menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada seluruh jajaran kepengurusan Pramuka ya, kuartir cabang Pramuka Kota Bogor tahun 2015-2020 atas segala daya upayanya, atas segala pengorbanannya, atas segala perjuangannya di dalam rangka mengangkat Pramuka menjadi sebuah organisasi yang unggul. Jadi saya juga berharap ya dapat ditiru oleh nanti kepengurusan yang baru. Ya, kemudian juga tentu kita harus tetap belajar dari para senior-senior kita yang sudah sebelumnya memimpin kepramukaan di Kota Bogor, dan berharap juga ke depan tentu Pramuka Kota Bogor bisa lebih maju lagi. Terima kasih. Terima kasih banyak.